Ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, kita masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat kimia. Itu sifat-sifat kimia dari logam alkali tanah. Karena kemarin kan kita sudah bahas sifat-sifat kimia daripada logam alkali. Sekarang kita masuk ke logam alkali tanah. Oke. Nah, untuk sifat-sifat logam alkali tanah, ya, sifat nah, logam alkali tanah itu kan ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, apalagi barium dan radium, ya, BeMg, Ca, Sr, Ba, Rd. Itu untuk logam-logam di golongan alkali tanah atau golongan 2. Nah, yang pertama kita bahas yaitu sifatnya jika dia bereaksi dengan udara. Ya, jika dia bereaksi dengan udara. Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mengamati logam-logam alkali tanah jika dia bereaksi di udara. Yang pertama, dia menghasilkan MO. M ini maksudnya logam ya. O-nya oksigen. Dan M3N2 bila dipanaskan. Kenapa M3N2? Karena N memiliki muatan 3 positif dan golongan alkali tanah bermuatan 2 positif. Kemudian dalam keadaan dingin dapat menghasilkan MO dan M3N2 di permukaan. Itu beberapa indikator jika dia ditinjau sifatnya bereaksi dengan udara. Yang kedua, jika ditinjau dengan air. Yang pertama, kemungkinan logam alkali tanah itu tidak bereaksi. Kemudian dia akan bereaksi jika direaksikan dengan uap air. Jadi tidak dengan airnya langsung. Kalau dengan airnya langsung, maka dia tidak bereaksi. Jika dia bereaksi dengan uap air, dia akan membentuk senyawa MO dan menghasilkan gas H2. MO dan H2. Ingat ya, M ini maksudnya adalah logam-logam yang di alkali tanah. BeMg, Ca dan tadi yang lain yang kita sebutkan. Kemudian dia bereaksi dalam keadaan dingin membentuk MOH 2 kali dan H2. Jadi dalam satu periode, dalam satu golongan, makin ke kanan makin reaktif, atau kalau ditinjau dalam golongan makin ke bawah dia makin reaktif. Yang ketiga, jika kita tinjau dia dengan direaksikan dengan hidrogen, maka beberapa logam itu dia tidak bereaksi dalam keadaan tertentu. Tapi beberapa logam yang lain juga akan bereaksi sehingga akan menghasilkan suatu hibrida. Contohnya di sini MH2. Kalau M-nya ini kita ganti dengan Be, maka BeH2 atau Ca, CaH2. Ya. Nah, itu untuk hidrogen. Kemudian jika dia direaksikan dengan klor, ya, maka akan menghasilkan suatu garam MX2. M ini logam dan X ini adalah Cl. Ya, ini rumus umumnya. Kemudian yang
terakhir, yang kelima, jika dia direaksikan dengan asam akan menghasilkan suatu gas H2 dan juga M2 positif, ya. Nah, untuk sifat oksida dia bersifat amfoter dan juga basa. Sedangkan untuk kestabilan peroksida, maka peroksidanya ada yang tidak diketahui bentuk senyawanya, kemudian ada yang makin stabil sesuai dengan arah panah semakin ke bawah, ya. Jika kita tinjau dengan kestabilan karbonat, ini maksudnya dia direaksikan dengan CO3 2 negatif. Maksudnya CO3 negatif. Indikatornya yang pertama mengurangi pada pemanasan agak tinggi. Ya, mengurai pada pemanasan yang agak tinggi. Yang kedua, suhu panasnya itu antara 550 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius. Cukup tinggi, ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, M itu adalah unsur-unsur alkali tanah dengan Ra bersifat radioaktif dan Be bersifat amfoter. Radium bersifat radioaktif, berilium bersifat amfoter. Nah, logam alkali tanah mengalami reaksi redoks yang sama dengan logam alkali. Ya, jadi logam alkali dan logam alkali tanah itu akan menghasilkan sebuah reaksi redoks. Hanya saja untuk logam alkali tanah ini melepaskan 2 elektron. Kalau kemarin logam alkali itu melepaskan 1 elektron. Makanya logam alkali tanah membentuk ion 2 positif. Kalau logam alkali membentuk ion 1 positif. Logam alkali tanah cenderung kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali karena energi ionisasinya lebih besar daripada logam alkali tanah. Berarti kan semakin ke kanan kemarin logam energi ionisasi itu kan semakin besar, ya. Nah, sehingga untuk tren kereaktifannya Ba barium itu lebih besar, lebih tinggi tingkat kereaktifannya dibandingkan dengan Sr, Ca, Mg dan Be. Jadi semakin ke bawah dalam satu golongan alkali tanah, semakin besar sifat kereaktifannya atau semakin reaktif. Di atas kan Be, berilium, kemudian di golongan di baris selanjutnya itu magnesium, kemudian kalsium, strontium dan barit. Jadi semakin ke bawah sifat kereaktifan dalam logam alkali tanah itu semakin besar. Nah, bagaimana jika kita lihat reaksi-reaksi logam alkali tanah? Yang pertama, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen, di mana dia akan membentuk MX2. Yang panas sini, ya. Nah, logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida MX2. M ini logam alkali tanah, X-nya ini adalah halida atau golongan halogen. M bisa Be, bisa Mg, bisa Ca, Sr, Ba, sedangkan X itu bisa F, Cl, Br, dan juga I. Saya buat contohnya. Jika kita reaksikan magnesium, ya, magnesium ditambah dengan Cl2, menghasilkan Mg
Cl2. Inilah contoh reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Yang selanjutnya, logam alkali tanah yang bereaksi dengan oksigen. Ya, jika logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen, maka logam tersebut akan membentuk oksida MO. Ya, oksida MO. 2M ditambah O2 menghasilkan 2MOX. 2MO ya. 2MO. Kita buat contoh. Sekarang Ca. Ca ditambah dengan oksigen O2 kemudian menghasilkan 2MO. Oh, kok M pula C lah. CA ya. CA. Nah, jadi 2CaO. Perhatikan ya, untuk berilium dan magnesium tidak begitu reaktif jika direaksikan dengan oksigen pada suhu kamar. Tetapi keduanya mengeluarkan cahaya putih jika dibakar dengan nyala api. Sedangkan untuk kalsium, strontium, dan barium itu cukup reaktif, sehingga perlu disampaikan di bawah minyak, maksudnya perlu disimpan di bawah minyak agar tidak kontak dengan udara, seperti logam berat alkali, strontium, dan barium membentuk peroksida MO2. Jadi di sini untuk berilium dan magnesium dia tidak begitu reaktif, sedangkan yang lainnya sangat reaktif. Sangat reaktif terhadap apa? Terhadap oksigen. Maka biasanya yang lainnya selain berilium dan magnesium itu disimpan di bawah minyak, bukan di bawah udara agar dia terhindar dari udara. Ya, biasanya di dalam keadaan benar-benar tertutup. Ya. Kalau misalnya dia karena kan dia sangat sensitif terhadap udara. Jika dia nanti bereaksi dengan udara, maka untuk kalsium akan membentuk CaO, Sr dan Ba juga akan membentuk BaO dan SRO. Ini memiliki sifat yang bisa sebagai bahan yang sangat beracun dan bahan peledak. Untuk yang di C, yang terakhir ya, logam alkali tanah bereaksi dengan air. Logam alkali tanah bereaksi dengan air. Logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk logam hidroksida. Ya, logam hidroksida atau MgOH 2 kali. Kenapa 2 kali ya? Karena logam alkali tanah membentuk ion 2 positif. Nah, contoh di sini M logam ditambah dengan 2H2O. Ya, ditambah dengan air akan menghasilkan M2 positif ditambah 2OH negatif ditambah H2. Ini reaksi umumnya ya. M ditambah 2OH 2H2O menghasilkan M2 positif ditambah 2OH negatif ditambah H2. Kecuali berilium, semua logam alkali tanah bereaksi dengan air. Ya, coba ya, kecuali berilium, diperhatikan. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk logam hidroksida MOH2 kali. Magnesium bereaksi hanya jika suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk kalsium dan strontium, reaksi berjalan sangat lambat pada suhu kamar.
hanya barium yang bereaksi dengan cepat, sangat hebat. Jadi barium itu jika terkena air dia langsung bereaksi. Sedangkan untuk apa tadi? Untuk kalsium dan strontium reaksinya berjalan sangat lambat, ya. Nah, tapi semua logam dari golongan alkali tanah itu dapat bereaksi dengan air, hanya saja tingkat kereaktifannya atau tingkat keberhasilannya atau tingkat kecepatannya untuk bereaksi terhadap air itu berbeda-beda, tergantung terhadap tingkat kereaktifannya tadi. Yang paling reaktif kan semakin ke bawah ya. Nah, maka barium di sini sangat dahsyat, dia bereaksi dengan air. Oke, itu sajalah dulu untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke besok kita akan masuk ke periode ketiga, ya. Saya rasa cukup jelas lah apa yang saya sampaikan. Tapi tetap jika ada yang ingin ditanyakan boleh silakan diketik di dalam kolom komentar, ya. Dan untuk tanggapannya saya harapkan jika ada yang ingin kalian tanyakan silakan ditanyakan, dan jika memang sudah paham apa yang saya sampaikan boleh dikatakan paham terhadap apa saja yang sudah saya sampaikan tadinya. Nah, untuk tugas kalian itu sudah ada saya buatkan di kolom apa namanya? Di kolom tugas yang akan muncul 30 menit sebelum les kita berakhir. Sudah ada satu tugasnya di situ. Kemudian itu satu tugas. Tugas yang kedua saya ada dua yang ingin saya sampaikan ke kalian, ya, dua. Jadi dua yang ingin saya sampaikan tugasnya. Yang satu tadi sudah saya suruh di kolom tugas, dan yang kedua dari video ini, ya. Saya minta kalian buat masing-masing contoh reaksi logam alkali tanah, ya. Buat sendiri sesuai dengan contoh-contoh yang ada ini. Ada 3 ya. Jadi masing-masing contoh satu reaksi saja yang kalian buat. Misalnya yang pertama logam alkali tanah bereaksi dengan halogen. Jadi kalian buatlah contohnya nih satu aja. Tapi yang kalau ada yang mau membuat dua boleh. Contoh di sini Mg, ya kan? M-nya Mg. Kemudian X-nya saya buat Cl sini kan, ini tadi menghasilkan MX2 berarti MgCl2. Nah, atau kalian mau menggantinya dengan Be silahkan, mau menggantinya dengan Ba silahkan. Jadi saya ingin kalian buat contoh soalnya agar saya tahu apa yang kalian pelajari dari video ini dapat kalian pahami, ya. Jadi ada 3 di sini kan, logam alkali tanah bereaksi dengan halogen, logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen, dan logam alkali tanah bereaksi dengan air. Jadi masing-masing silakan dikerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkannya bersamaan dengan tugas yang akan muncul di Google Classroom yang sebentar lagi akan muncul. Ya, jadi 2 ya. Di situ 1 dan ini 1. Oke, baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ingat, tanggapannya saya harapkan di kolom komentar materi di bawah ini. Saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.